warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Nisa, NIM 260-350-1030, mahasiswa Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, dengan mata kuliah Teori Sosiologi 2. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai teori pertukaran sosial, serta contohnya dalam masa pandemi COVID-19. Bagi individu-individu yang memahami cabang ilmu sosial, yaitu sosiologi, tentu sudah tidak asing lagi dengan nama George C. Humans. Humans ini merupakan seorang tokoh sosiologi yang terkenal memiliki pendapat mengenai pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial itu menyatakan bahwa dalam hubungan sosial itu terdapat tiga unsur, yaitu unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Pertukaran sosial itu merupakan sebuah teori ilmu sosial yang berdasarkan gagasan bahwa hubungan dua orang itu diciptakan melalui proses analisa antara biaya dan manfaat, di mana dalam teori pertukaran sosial menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu memandang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri orang tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Sudut pandang teori pertukaran sosial berpendapat bahwa orang itu menghitung nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanan dari penghargaan yang dia terima. Jadi, dalam suatu hubungan, jika seseorang itu percaya bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak keuntungan daripada kerugian, maka ia akan menjalani hubungan tersebut. Sebaliknya, jika orang tersebut merasa bahwa lebih banyak kerugian atau mengeluarkan biaya lebih besar daripada manfaatnya, maka dia tidak akan menjalaninya. Dasar teori tersebut berasal dari sifat manusia dengan sifat dasar hubungannya, di mana manusia itu secara alamiah ingin mendapatkan sebuah imbalan atau reward dan keuntungan atau profit. Namun, untuk mendapatkan hal tersebut perlu adanya effort atau usaha yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi, jika ingin mendapatkan sesuatu, perlu adanya usaha yang kita lakukan agar tujuan yang dicapai dapat terpenuhi. Nah, dewasa ini dapat kita perhatikan bahwa telah terjadi perubahan gaya hidup yang bertransformasi signifikan akibat adanya pandemi COVID-19. Dan tentu saja dalam pertukaran sosial juga terjadi sebuah transformasi tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu panic buying pada awal-awal pandemi COVID-19. Nah, pada awal-awal pandemi COVID-19 ini, kita sangat merasakan dampak yang terjadi, di mana virus itu menyebar, terjadinya karantina, semua kegiatan itu dibatasi. Bahkan masyarakat itu dihimbau untuk tetap beraktivitas di rumah saja. Hal ini membuat masyarakat melakukan stok bahan-bahan pokok agar dapat bertahan hidup. Masyarakat itu mulai membeli seluruh kebutuhan pokok dan barang-barang yang sekiranya dapat menunjang kekebalan imun tubuh hingga membuat kelangkaan barang tersebut. Realitas ini diberi nama panic buying, di mana masyarakat itu berbondong-bondong membeli barang dalam jumlah yang besar. Nah, di Indonesia sendiri terjadi suatu kelangkaan barang yang kita sebut sebagai susu beruang atau bear brand. Susu ini viral pada awal pandemi sebagai solusi untuk meningkatkan imunitas tubuh, hingga terjadinya panic buying ini. Masyarakat itu berbondong-bondong untuk mencarinya, dan akhirnya terciptalah kelangkaan. Bagi sebagian pedagang yang memiliki stok susu tersebut, tentu akan meninggikan harganya karena adanya kelangkaan ini. Disinilah terletak pertukaran sosialnya, di mana masyarakat itu sangat membutuhkannya, namun harus berjuang karena terjadinya kelangkaan barang. Ketika sudah dinaikkan harganya dari normal pasaran, mau tidak mau, masyarakat itu harus mengeluarkan effort yang lebih untuk mendapatkan susu tersebut. Atau lebih sederhananya, masyarakat itu harus keluar uang yang lebih supaya mendapatkan susu beruang tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori pertukaran sosial ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.